Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita masuk materi bab baru. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gerak benda pada lintasan lurus. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum saya memulai tentang gerak parabola, saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis beberapa jenis gerak parabola. Yang kedua, menganalisis tinggi maksimum dan jangkauan maksimum pada kejadian gerak parabola. Kemudian menganalisis pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bisa kalian lihat gambar yang ada pada slide. Pernahkah Anda melihat pertandingan bola? Saat pemain bola ingin menambahkan angka, pemain mendapatkan kesempatan memasukkan bola seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, coba Anda perhatikan gerak kaki pemain bola tersebut. Gerakan kakinya condong ke arah gawang dan bola bergerak sehingga membentuk sudut elevasi tertentu. Coba Anda pikirkan jika gerakan bola tersebut ditembakkan dengan sudut elevasi yang berbeda. Bagaimana perkiraan hasilnya? Bagaimana pengaruh sudut elevasi lemparan terhadap ketinggian bola dan jarak lemparan? Tentukan jawaban pertanyaan tersebut dengan mempelajari bab ini. Nah, untuk peta konsep materinya hari ini yang pertama itu adalah gerak parabola. Gerak parabola itu mencakup yaitu ada kecepatan gerak parabola, dan yang kedua itu ada posisi benda, yang ketiga itu ada posisi tertinggi benda, dan yang keempat terakhir adalah posisi titik terjauh benda pada sumbu X, berarti jaraknya. Kalau posisi tertinggi benda itu berarti ketinggiannya gitu ya. Apa sih itu gerak parabola? Nah, sekarang gerak parabola itu kalau dalam keseharian kita lihat itu berarti gerakan yang melengkung. Artinya merupakan gerak dua dimensi yang membentuk lintasan melengkung, kemudian gabungan antara gerak benda secara horizontal, berarti itu adalah sumbu X, dan gerak benda secara vertikal atau sumbu Y. Horizontal sumbu X berarti itu adalah jarak benda dari posisi awal, sedangkan vertikal itu berarti ketinggian benda dari posisi awal. Nah, kemudian pada sumbu X itu merupakan gerak GLB, artinya gerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya konstan. Sedangkan pada sumbu Y merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya berubah secara teratur. Kenapa dia berubah? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga dipadukan membentuk lintasan parabola karena gabungan antara GLB dan GLBB tadi, seperti itu. Jadi untuk penjelasan gerak parabola ketiga ini ya. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan video ini dengan seksama. Nah, bisa kalian lihat seorang pemain bola menendangkan bola ke gawang dengan sudut tertentu membentuk lintasan parabola seperti ini. Nah, ini lintasan parabolanya. Bagaimanakah analisis gerak parabola yang terjadi?
Silahkan kalian simak penjelasan saya. Nah, ini jadi kalau pada gerak parabola, kalau saya menjelaskan itu kita buat dulu sumbu X-nya. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y-nya. Nah, jadi untuk gerak parabola itu ada beberapa keadaan. Jadi kalian silahkan pahami setiap keadaan. Yang pertama, keadaan pertama itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal artinya ketika si pemain bola hendak menendang bola. Berarti itu kita simbolkan sebagai V0. Karena gerak parabola ini adalah perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y, maka bisa kita jabarkan. Nah, ini dengan sudut tertentu ya, bisa alfa, bisa theta. Maka kalau kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka di sini adalah V0X, dan yang di atas gitu ya, pada ketinggian berarti ini adalah V0Y. Seperti rumus pada vektor, kalau pada sumbu X berarti dia bernilai cos, sedangkan pada sumbu Y berarti dia bernilai sin. Ini adalah keadaan pertama. Pada keadaan pertama berarti ada kecepatan awal, gitu ya. Kemudian yang keadaan kedua berarti kecepatan benda sudah bergerak pada waktu tertentu, sehingga saya simbolkan sebagai Vt. Vt ini berarti kecepatan saat waktu, titik, artinya pada saat waktu tertentu. Kalau kita uraikan lagi pada sumbu X berarti ini adalah Vtx, kemudian pada sumbu Y berarti itu adalah Vty. Itu pada keadaan kedua. Kemudian pada keadaan kedua, kalau di sini kan berarti posisi bola masih berada di permukaan tanah. Ketika sudah dia dalam waktu tertentu berarti posisinya sudah berubah. Berarti dia ada di sini posisi si bola tadi. Berarti dia sudah mempunyai jarak yaitu xt, kemudian dia juga mempunyai ketinggian dari posisi awal yaitu saya sebut dengan yt. Xt berarti jarak pada waktu tertentu, sedangkan yt berarti ketinggian pada waktu tertentu. Kemudian pada keadaan ketiga tuh berarti bola sudah mencapai ketinggian ketinggian tertinggi, berarti bola sudah pada titik tertinggi, gitu ya. Berarti ini untuk kecepatan berarti itu sama dengan 0 sebelum dia kembali ke permukaan tanah, sebelum dia jatuh lagi ke tanah. Berarti ketika bola ditendang, maka pada satu keadaan di puncak tertinggi dia akan diam, kemudian dia akan kembali ke permukaan tanah, akan turun kembali. Maka pada saat di titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0. Kemudian untuk posisinya, untuk jaraknya, berarti ini saya simbolkan sebagai XH, berarti jarak di titik tertinggi. Kemudian ini adalah ketinggian di titik tertinggi, itu YH dan XH. Kemudian keadaan yang keempat itu artinya benda atau bola sudah berada kembali di permukaan tanah, ini seperti ini, sehingga kecepatan bola sudah tidak ada lagi, artinya sama dengan 0. Kemudian ketinggian bola juga sama dengan 0, sehingga yang ada hanya X max-nya saja, seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya bisa kalian lihat. Jadi saya akan menjelaskan setiap keadaan dulu per keadaan. Yang pertama adalah pada keadaan 1. Pada keadaan 1 itu yang ada hanya kecepatan awal benda. Untuk kecepatan awal benda itu ada V0x ya, V0x, dan ini adalah V0y. Kalau I dan J ini adalah vektor satuannya ya. Berarti ini adalah V0 sama dengan V0xi ditambah V0yj. Artinya untuk V0x itu rumusnya adalah V0 cos alpha atau cos theta sama ditambah V0 sin theta, ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Jadi kalau yang ditanya nanti jika di dalam soal ada kecepatan awal, kemudian ditanya tentukanlah kecepatan awal benda pada sumbu X dan sumbu Y. Oh ya sudah, berarti V0X rumusnya adalah V0 cos alpha, sedangkan V0Y sama dengan V0 sin alpha, seperti itu.
Kemudian pada keadaan kedua. Pada keadaan kedua berarti ada kecepatan benda saat waktu tertentu, yaitu rumusnya Vtx ditambah Vty. Vtx itu berarti Vt cos alpha, sedangkan untuk Vty itu adalah Vt sin alpha, gitu ya. Nah, jadi bisa kalian pahami untuk rumus Vtx dan Vty-nya, gitu ya. Nah, ini sedikit Ibu koreksi bahwa kalau untuk kecepatan pada sumbu X Ibu bilang tadi kan konstan, sehingga pada keadaan awal dan keadaan kedua itu rumusnya sama, yaitu Vt cos alpha. Sedangkan ini Ibu sedikit salah, Ibu bisa ubah di sini Vt Nah, jadi ini. Nah, jadi supaya kalian tidak bingung, untuk keadaan kedua pada sumbu sumbu Y-nya karena dipengaruhi dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga rumusnya bukan lagi Vt sin theta, tetapi Vt sin theta dikurang Vt sin alpha dikurang G kali T, karena dipengaruhi dengan percepatan gravitasi bumi dan waktu tertentunya. Karena ini tadi pada keadaan kedua sudah melewati waktu tertentu. Nah, bagaimana besar kecepatannya? Berarti ketika kalian sudah dapat Vtx dan Vty, mencari besar kecepatan, rumusnya adalah akar dari Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana posisinya? Artinya kalau posisi itu kan simbolnya adalah R atau S. Posisi itu adalah sumbu X ditambah sumbu Y. Tapi kalau nanti yang ditanya dalam soal, yang ditanya adalah jarak dan ketinggiannya saja, oh berarti kalau jarak rumusnya adalah V0 cos alpha T, sedangkan untuk YT berarti V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT kuadrat, gitu ya. Jadi kalau misalnya tentukanlah posisi benda pada sumbu X dan sumbu Y, berarti kalian cari satu-satu menggunakan rumus ini dan rumus ini. Tapi kalau yang ditanya posisi berarti jumlah antara XT dan ditambah YT, seperti itu. Nah, ini adalah keterangannya. Silahkan kalian simak dan kalian baca dan kalian pahami juga, gitu ya. Nah, kemudian untuk keadaan yang ketiga. Pada keadaan ketiga berarti bola tadi sudah mencapai ketinggian tertinggi atau berada di titik tertinggi. Nah, ini seperti ini kalian lihat pada gambar. Kecepatannya berarti sama dengan 0, sedangkan untuk kecepatan pada sumbu X tetap konstan seperti rumus yang sebelumnya, bahwa Vx sama dengan V0 cos alpha atau cos theta. Yang berubah itu adalah YH dan XH-nya. Nah, ini Vx-nya tadi konstan, dan sedangkan untuk posisinya berarti untuk XH-nya itu pada titik tertinggi rumusnya V0 kuadrat sin 2 alpha per 2G, sedangkan ketinggian di titik tertinggi itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Jadi kalian juga sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa di pelajaran vektor. Nah, itu nanti dipakai lagi di sini. Kalau nanti misalnya sudutnya 60, berarti sin 2 dikalikan 60, gitu ya. Berarti 60 dikalikan 2 berarti menjadi sin 120 kalau misalnya nanti sudutnya 60. Kalau sin kuadrat alfa misalnya sudutnya 60, berarti sin 60 dulu berapa? Berarti setengah akar 3 baru kalian kuadratkan. Bukan sin 60 kalian kuadratkan. Tapi nilainya dulu baru kalian kuadratkan kalau nanti di dalam perhitungan. Nah, XH itu sama dengan setengah dari X max. Ini kan tadi X max. Berarti kalau nanti di soal sudah ada jarak terjauhnya, berarti untuk XH-nya setengah dari X max. Itu kalau misalnya nanti di dalam soal, ini rumus singkatnya. Kemudian bagaimana sih waktu yang diperlukan sampai dia berada di puncak tertinggi, di titik tertinggi? Rumusnya adalah TH sama dengan V0 sin alpha per G, gitu ya. Nah, ini sudah ada keterangannya, silahkan kalian simak dan kalian baca. Kemudian pada keadaan yang terakhir. Nah, pada keadaan yang terakhir berarti
benda sudah berada di permukaan tanah dan mencapai jarak terjauh atau maksimum, gitu ya, sehingga ketinggian sama dengan 0. Untuk mencari jaraknya berarti karena Y max-nya sama dengan 0, berarti R max itu sama dengan X max. Ya, artinya rumusnya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kalau di titik tertinggi per 2G, kalau di jarak terjauh atau maksimum hanya per G, ya. Nah, ini rumusnya. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai benda atau bola sampai kembali ke tanah, berarti kalau tadi di titik tertinggi ini ya, nih kalau di titik tertinggi dari posisi awal sampai sini itu adalah V0 sin alfa per G, berarti kalau sampai ke sini artinya 2 kali V0 sin alfa per G, atau T max sama dengan 2 kali TH gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama gitu. Ariel menendang bola yang semula diam, lalu bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola yang ditendangnya membentuk lintasan parabola. Jika sudut elevasi bola 60 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi maksimum bola dan jarak tendangan terjauh. Kalau tinggi maksimum berarti dia berada di titik tertinggi, berarti itu adalah YH. Sedangkan jarak tendangan terjauh berarti itu adalah X max. Jadi ada YH, ada X max. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, seperti ini. Ada V0, ada G, dan ada theta atau alfa. Maka yang ditanya adalah YH dan X max. Silahkan kita jawab. Untuk YH rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka kita masukkan nilainya 10 kuadrat sin kuadrat 60 derajat. Berarti sin kuadrat 60 itu artinya kita cari dulu sin 60, yaitu setengah akar 3, kemudian kalian kuadratkan. Berarti setengah akar 3 dikuadratkan, setengah kali setengah, seperempat, akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti seperempat kalikan 3 artinya menjadi 3/4. Berarti 10 kuadrat itu 100. 100 kalikan 3/4 dibagi 20. 100 bagi 20 aja dulu ya. 100 bagi 20 berarti itu adalah 5 sama dengan 15/4, berarti hasilnya adalah 3,75 meter. Berarti jarak tertingginya ketinggian tertinggi atau tinggi maksimumnya adalah 3,75 meter. Bagaimana X max-nya? X max tadi adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Maka 10 kuadrat kalikan sin 2 kalikan 60, berarti sin 60 2 kalikan 60 dulu berapa? 120. Berarti sin 120 itu adalah setengah akar 3. Dapat dari mana sih setengah akar 3 ini? Nah, kalau kalian lihat nih, sin 120 berarti kan pada sumbu X, kalau sin 120 itu dia dia berada di kuadran kedua. Berarti sisanya di kuadran kedua itu adalah 180 kurangkan 120 itu adalah 60. Sehingga sin 60 itu berapa? Dapatnya adalah setengah akar 3. Itu berarti coret hasilnya adalah 5 akar 3 Newton. Kemudian contoh soal yang kedua, gitu ya. Contoh soal yang kedua, Adam menendang bola dengan kecepatan 12 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat. Jika percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan posisi benda pada sumbu X dan Y saat T. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, saat T, berarti dia pada keadaan waktu tertentu. Kalian lihat, dia keadaan 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4. Kalau ada waktu begini, berarti dia berada pada keadaan kedua. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Ini yang ditanya adalah XT dan YT. Sudah, tinggal masukkan rumusnya. Saat T sama dengan 2 sekon. Maka XT adalah V0 cos theta kali T. Kita masukkan nilainya. Sehingga hasilnya menjadi 12 meter. Berarti jarak pada saat waktunya 2 sekon itu adalah 12 meter. Kemudian bagaimana YT-nya? Masukkan rumus YT, V0 sin theta T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilainya, sin 60 adalah setengah akar 3, maka hasilnya itu adalah
12 akar 3 kurang 20, akar 3 itu kita cari nilainya. Itu pada bisa kalian hitung nilai akar 3 berapa, kemudian kalian kurangkan 20 sehingga hasilnya menjadi 0,78 meter. Berarti posisi benda itu adalah 12,078 meter gitu ya. Berarti pada sumbu X itu 12 meter, pada sumbu Y itu adalah 0,78 meter. Contoh soal yang terakhir. Nah, peluru ditembakkan dengan sudut dan kecepatan awal saat tinggi 1 sekon, ketinggian peluru 15,1. Apabila percepatannya 9,8, tentukan kecepatan awal. Nah, ini dibalik. Yang ditanya V0-nya. Kalian lihat patokannya saat T, berarti ini waktu tertentu. Kalian lihat berarti pada keadaan kedua lagi. Nah, kita tulis yang diketahuinya. Yang ditanya adalah V0. Berarti jawabnya adalah kita pakai rumus YT. Kenapa? Karena patokannya adalah ketinggian. Kalau ketinggian berarti adalah sumbu Y-nya. YT rumusnya adalah V0 sin theta T setengah dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, YT-nya ada. Yang ditanya justru adalah V0-nya. Nah, seperti ini. Sin 30 adalah setengah, kalikan 1 dikurang setengah kali 9,8 kali 1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Berarti setengah kali 1 nilainya setengah, 1 kuadrat 1 tetap kalikan 9,8 bagi 2 hasilnya 4,9. Nah, berarti 15,1 dikurang V0 per 2 dikurang 4,9. Kita pindah ruaskan, berarti 15,1 ditambah 4,9 sama dengan V0 per 2. 20,0 sama dengan V0 per 2, kita kalikan silang, maka menjadi 40. Di sini Ibu ada sedikit kesalahan. Berarti ini kalau kita kalikan menjadi di sini hanya V0 saja sudah. Nih, bisa kalian lihat, berarti ini hanya V0. V0-nya saja ya. Nah, berarti V0-nya berarti 40 meter per sekon. Jadi kecepatan awal peluru adalah 40 meter per sekon. Nah, jadi untuk materi gerak parabola silahkan kalian pahami lagi dari keadaan 1, 2, 3, dan 4. Untuk menjawab soalnya, kalian lihat kunci yang ditanyakan itu apa, kemudian dia pada saat keadaan apa sih gitu ya. Kalau dia sudah di permukaan tanah berarti pakai keadaan keempat. Kalau dia masih di ketinggian tertinggi berarti pada keadaan ketiga. Kalau dia pada waktu tertentu berarti pada keadaan kedua, seperti itu. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu tentang gerak parabola. Jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.